Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kali ini kita akan membahas tentang hujan. Tetap di channel Desi Asmara. Anda tentu sering mengalami atau mendengar kata-kata hujan, dan waktu kecil Anda sering disiram oleh air yang jatuh dari langit atau awan, dan itu merupakan bagian dari hujan. Jadi sebenarnya hujan itu apa? Hujan merupakan sebuah presipitasi yang berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non cair seperti adanya salju atau batu es atau hujan batu. Hujan akan jatuh dari awan konvektif atau awan yang pergerakannya kuat ke arah atas, seperti awan cumulonimbus atau awan badai petir yang dapat berkumpul menjadi ikatan hujan yang sempit. Kemudian, bagaimana proses terjadinya hujan? Tentu ini menandakan atau menimbulkan tanda tanya bagi Anda semua. Yang pertama, tentu harus ada faktor cahaya matahari dulu yang menyinari permukaan bumi, karena permukaan bumi itu terdiri atas daratan, air, sehingga terjadinya penguapan di permukaan bumi. Penguapan terhadap air atau benda-benda abiotik atau benda tidak hidup ini diistilahkan nanti dengan evaporasi. Sedangkan kalau penguapan yang terjadi pada makhluk hidup, sehingga ini diistilahkan dengan transipitasi. Efek dari penguapan ini baik evaporasi maupun transpirasi akan menimbulkan kumpulan peristiwa kondensasi atau pengembunan. Apa itu pengembunan? Pengembunan merupakan proses kondensasi yang terjadi di mana uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil yang ada di udara. Perubahan wujud uap air menjadi es tersebut nanti akan terjadi pengaruh pada suhu udara yang sangat rendah dan pada titik ketinggian tertentu. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati satu dengan yang lainnya, hingga kumpulan dari partikel es tadi yang menyatu sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel yang bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan semakin hitam, atau kandungan uap air di dalam awan tersebut akan semakin banyak. Yang ketiga, adanya proses presipitasi. Jadi yang pertama tadi adanya proses penguapan, yang kedua adanya proses kondensasi, yang ketiga adanya proses presipitasi. Presipitasi ini merupakan proses terjadinya hujan yang terakhir. Proses presipitasi bisa diartikan sebagai proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses ini akan terjadi hujan, sehingga hujan tersebut bisa membasahi dari permukaan bumi. Awan-awan yang terbentuk kemudian akan tertiup oleh angin dan mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan proses ini disebut dengan proses adveksi atau pergerakan atau perpindahan awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lainnya. Lawan dari proses adveksi ini, pergerakan awan dari bawah naik ke atas, ini disebut dengan proses konveksi, lawan dari adveksi. Sekarang kita lihat yaitu klasifikasi dari hujan atau pembagian dari hujan tersebut. Kamu atau Anda semua pasti bisa akan membedakan antara hujan gerimis, hujan lebat, dan hujan yang lainnya. Asal jangan hujan duit ya. Namun itu bukan bagian dari hujan yang kita bahas hari ini. Oke, yang pertama kita lihat yaitu klasifikasi hujan berdasarkan intensitas dari hujan tersebut. Yang pertama, hujan halus. Seberapa halus? Ya, titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi tersebut ukurannya bisa mencapai 0,04 sampai 0,03 mm. Itu ukuran titik air yang sangat halus. Yang kedua, hujan gerimis.
Apa itu hujan gerimis? Hujan di mana titik-titik airnya juga halus tapi banyak jumlahnya. Air ini dengan butiran berukuran kurang dari 0,05 mm. Hujan rintik-rintik merupakan hujan yang hanya menurunkan rintik-rintik air yang tidak terlalu deras. Namun, hujan rintik-rintik ini biasanya hanya terjadi pada awan yang memiliki lapisan rendah dan dekat dengan permukaan bumi. Yang ketiga, hujan sebenarnya. Apa itu hujan sebenarnya? Di mana titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi berukuran antara 0,3 sampai 3 mm. Kemudian yang ketiga berdasarkan intensitasnya yaitu ada hujan lebat atau hujan deras. Sebenarnya apa perbedaan keduanya? Kalau hujan lebat, turunnya titik air yang ke permukaan bumi biasanya turun hanya sebentar dan jatuh dari awan cumulonimbus. Bentuknya bisa berupa hujan salju atau hujan es atau hujan yang terjadi pada umumnya. Kemudian apa itu hujan deras? Yaitu curahan air yang turun dari awan, kemudian temperaturnya di atas titik beku dengan suhu di atas 10 derajat Celcius dan biasanya memiliki diameter yaitu kurang dari 7 mm. Kemudian adanya hujan salju. Kalau kita di Indonesia, hujan salju maupun hujan yang suhu yang sangat dingin itu sangat langka, kecuali di wilayah yang memiliki ketinggian yang lebih dari 3000 meter. Hujan salju merupakan hujan yang menjatuhkan kristal-kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Biasanya wilayah yang memiliki ketinggian yang sangat tinggi atau wilayah yang beriklim subtropis sampai ke wilayah kutub. Wilayah ini cenderung akan terjadi hujan salju. Hujan batu es. Hujan es ini biasanya juga disebut sebagai hujan batu yang merupakan hujan berupa butiran es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es sendiri terjadi karena adanya arus udara yang sangat banyak mengandung uap air yang akan bergerak secara vertikal atau konveksi ke arah atas sehingga mencapai ketinggian udara yang tinggi. Hujan es ini biasanya diikuti oleh hujan yang sangat lebat dan biasanya juga terjadi pada siang hari. Kemudian terakhir adanya hujan asam. Hujan asam merupakan hujan yang menjatuhkan partikel air dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi. Biasanya hujan ini mengandung senyawa NO3 atau H2S, contohnya karena disebabkan adanya pencemaran udara yang berasal dari asap atau pemanasan global sehingga menyebabkan timbulnya endapan asam yang sangat tinggi yang ada di udara. Karena tingkat keasamannya inilah sehingga ini dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar wilayah hujan asam. Kemudian yang kedua, klasifikasi dari hujan berdasarkan waktu dari hujan tersebut. Ada hujan muson, hujan musim dingin, serta hujan musim panas. Yang ketiga, pembagian hujan berdasarkan asal terjadinya hujan. Hujan dapat dibedakan menjadi 4 nanti. Yang pertama, hujan frontal atau front. Yang kedua, hujan konveksi, hujan orografis, dan hujan buatan. Yang pertama yaitu hujan frontal atau front. Hujan frontal ini merupakan pertemuan dari massa udara panas dengan massa udara yang dingin mengalami pertemuan di antara dua massa udara tersebut sehingga terjadilah kondensasi sehingga membentuk awan yang menyebabkan terjadinya hujan di wilayah pertemuan massa udara yang berbeda tersebut. Yang kedua yaitu hujan zenit atau hujan konveksi.
Hujan zenit atau hujan konveksi ini biasanya terjadi di wilayah garis khatulistiwa atau di wilayah tropis. Kenapa bisa terjadi hujan konveksi atau zenit? Ini ada hubungannya dengan pergerakan dua angin, yaitu pertemuan angin pasat bagian utara dengan pertemuan angin pasat bagian selatan. Efek dari pertemuan kedua angin tersebut sehingga menimbulkan gerakan angin atau udara secara konveksi dan membentuk kondensasi di udara sehingga menimbulkan hujan. Biasanya daerah yang kerap didatangi oleh hujan zenit ini adalah daerah-daerah di sepanjang garis khatulistiwa. Contohnya adalah negara kita, Indonesia. Selain Indonesia merupakan wilayah tropis atau panas, Indonesia merupakan wilayah dengan perairan yang banyak sehingga memungkinkan untuk terjadinya penguapan yang besar dan membentuk kondensasi dan terbentuklah awan sehingga memungkinkan terjunnya hujan. Dan yang keempat adanya hujan orografis. Oro, apa itu? Hujan gunung. Dari katanya saja kita bisa menafsirkan bahwa hujan orografis hujan yang terjadi di wilayah gunung. Hujan ini efek dari adanya angin lembah, pergerakan angin lembah yang mendorong uap air ke arah gunung sehingga uap air atau kondensasi atau awan yang bergerak ke atas gunung mengalami kejenuhan sehingga akan turunlah hujan di wilayah gunung. Hujan inilah yang disebut dengan hujan orografis. Jadi kata kuncinya oro itu adalah gunung. Wilayah di belakang hujan orografis ini disebut juga dengan wilayah bayangan hujan. Apa itu wilayah bayangan hujan? Wilayah yang berada di balik hujan orografis, efek dari awan yang bergerak turun gunung sehingga udaranya bersifat kering dan tidak memungkinkan untuk terjadinya hujan. Makanya wilayah di balik hujan orografis ini disebut sebagai wilayah bayangan hujan. Dan yang terakhir adalah hujan buatan. Hujan ini dibuat langsung oleh manusia yang tujuannya untuk menimbulkan curah hujan di tempat-tempat tertentu, efek dari kekeringan atau musim La Nina atau musim kemarau yang berkepanjangan, atau bisa juga untuk mengatasi bencana kebakaran yang ada di wilayah tertentu. Hujan buatan ini dengan menambahkan kadar garam di wilayah awan sehingga memungkinkan awan tersebut untuk menurunkan titik-titik airnya ke permukaan bumi. Biasanya awan ini berada pada ketinggian 3000 kaki di atas permukaan laut sehingga menyebabkan cepatnya terjadi kondensasi dan menyebabkan terjadinya hujan di permukaan bumi ini. Kemudian, apa efek yang bisa ditimbulkan kalau adanya hujan yang terlalu berlebih atau hujan yang terlalu sedikit? Yang pertama, kalau hujan terlalu deras atau terlalu banyak ke permukaan bumi, bisa menyebabkan adanya banjir, longsor, maupun kerusakan pada tanah dan tanam-tanaman, atau merugikan kita sebagai manusia sehingga tidak bisa beraktivitas sesuai dengan kebiasaan seharusnya. Sedangkan apa kelebihan dengan adanya hujan? Bisa menyebabkan wilayah tersebut akan banyak kandungan airnya sehingga menyebabkan wilayah yang sangat kering akan menjadi lebih subur dibandingkan sebelumnya yang sangat tandus. Itulah kelebihan dari atau kekurangan dari efek hujan tersebut. Semoga Ananda memahami materi ini dan menyukainya. Asal jangan Ananda setelah ini main hujan. Oke, untuk memahami materi kita kali ini, alangkah lebih bagusnya Ananda coba mengerjakan latihan berikut ini. Demikianlah materi kita tentang hujan. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua dan bisa memanfaatkan hujan dengan baik dalam kehidupan Anda sendiri. Manfaatkanlah kekayaan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah hujan.
Sekian dulu dari Bu Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.